Bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana? Saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut. Mengejutkan, mantan Komandan Korps Marinir keceplosan buka rahasia. Berita ini bakal gegerkan publik dan menguncang keluarga Jokowi dan para pendukungnya. Ternyata, bukan hanya purnawirawan TNI, ada 3 organisasi besar berbasis keagamaan turut mendukung upaya maksulkan Gibran Rakabuming dan adili Joko Widodo. Apakah karena alasan ini, Prabowo tidak berkutik sampai turut hadir di acara halal bihalal para mantan perwira angkatan bersenjata ini? Lalu, apakah upaya mengadili ijazah Jokowi salah satu pintu masuk, haramkan semua keluarga Jokowi terlibat di pemerintahan? Apakah karena pertimbangan ini, Jokowi harus turun tangan sendiri berupaya mengagalkan pengadilan ijazah dengan membungkam saksi ahli forensik digital? Simak terlebih dahulu pernyataan mantan orang nomor 1 di Satuan Pasukan Elit Angkatan Darat ini, dan kita akan ulas tipis-tipis kemungkinan terburuk yang akan terjadi jika upaya pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan gagal. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Ya. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Ya. Tidak untuk apa? Untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Katanya punya ijazah di UTS, anak saya S2 di UTS. Saya sampai coba cari sana, ada nggak nama itu? Tidak ada. Ya. Jadi kalau saya teknologi inginnya, Sydney, Australia itu ya. Saya inginnya Oke. tetap Prabowo silakan jadi presiden. Adik saya, dia 5 lifting di bawah saya. Ya. Saya masuk Akabri tahun 65. Mungkin keluarga itu belum membuat melitur kayu atau segala macam. Saya sudah mengabdi. 34 tahun saya mengabdi di ABRI dan sekarang sudah 22 tahun hampir pensiun. Nggak mengharapkan apa-apa, cuman mengharapkan supaya kembali ke rel. Ya, saya sebetulnya sudah bawa resume untuk bagaimana kesalahan sampai dia diangkat. Ya, nanti saya serahkan pada Deaman untuk apanya itu, karena saya lupa bawa, karena saya tadi. Tapi poin-poinnya masih ingat, mungkin 1-2 poin? Bukan poin, itu ada 1 lembar besar. Boleh Anda sampaikan supaya kita bisa terbuka di sini? Tidak bisa, karena satu sama lain berkait. Nanti saya kirimkan. Oh, ini document of the record? Iya. Nanti saya berikan. Oke, saya mendengar juga karena Anda Bapak kemudian ikut merumuskan poin demi poin. Sebenarnya ada 9 poin, yang poin ke-9 adalah adili Pak Jokowi, betul? Nah, kami yang forum itu membuat 8. 8, oke. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan, itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan Presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu, terbatas. Cuman sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak.
Secara organisasi atau Iya. perorangan? Secara organisasi, Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara kami organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan Kami terus terang- mendukung bahasanya seperti itu. Iya, Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari satu orang masing-masing organisasi itu. Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh yang satu belum datang, saya sudah harus kesini pulang. Sekjennya siapa tuh? Nama orang Batak tuh. Sekjen apa Pak? Ya? Pakai Tambunan namanya. Oh Pak Amir Syah. Nggak tahu saya nama depannya. Oke. Sepertinya itu MUI ya Pak ya? Ya? MUI. MUI Pak maksudnya? MUI ya? Ya. Iya. Ini satunya lagi saya nggak tahu, lupa namanya. Kalau Muhammadiyah kan yang masih sekarang Iya, nanti- menteri ya. Menteri yang Nanti sekarang. tanggal 12 kami ke Jogja. Itu ada pimpinan mereka dan kami juga diundang ke Jogja Tanggal 12, oke. tanggal 12. Bertemu dengan? Atau sesudahnya sama dengan tim saya. Oke. Karena itu mereka mendukung. Bertemu dengan siapa di Jogja nanti Pak? Di sana bertemu dengan unsur-unsur ABRI di sana, Purnawirawan? Purnawirawan termasuk juga di sana. Tadi minta mundur karena ada beberapa dukungan dari luar tambahan. Oh minta dimundurkan waktunya Iya. karena ada dukungan lebih besar lagi? Iya, besar. Dari siapa itu Pak? Kami tadi berhubungan dengan Marskal Hanafi Asnan. Oke. Ya itu. Selain Purnawirawan ABRI, ada lagi? Ada di luar itu, makanya dia minta mundur. Siapa? Di luar Purnawirawan siapa lagi Pak? Yang tokoh Saya sipil nggak misalnya? tahu, dia nanti kasih tahu saya. Misalnya tokoh, tadi Tapi Bapak ada sebutkan tokoh apa? kelompok- Dosen? Misalnya? Ya? Pengajar? Dosen? Ada pengajar, dosen, ada juga dari non-dosen. Jadi saya menyimpulkan begini Pak, mohon maaf, saya bertanya. Ini Purnawirawan betul-betul bergerak ini? Kami bergerak, Keliling-keliling? karena kami diundang, bukan kami yang ke sana. Oke. Kami diundang. Jadi, Maka Kak- waktu ada pertemuan yang Angkatan Darat di Magelang, Ya. kami juga diundang. Tapi kami tidak bisa berangkat ke sana. Cuman di sana pada waktu itu ada Pak Tiasno yang tinggal di sana. Ada Pak Hanafi Asnan yang tinggal di sana. Itu ya. Sampai sekarang juga saya terus terang saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang saya pengen beli tanah di sana untuk saya tinggal di sana. Iya. Itu bagian Mudah-mudahan daripada daerah merdeka. Daerah Ya. Jogja maksudnya? Jogja. Iya. Saya kepingin tinggal di sana. Oke. Pak, saya bertanya, Bapak keliling ya. Tadi Bapak bilang ketemu dengan MUI dan Muhammadiyah. Lalu kemudian tanggal 12 ya Pak ke Jogja. Bapak terbang sendiri nanti ke sana Pak? Maksudnya terbang bersama teman-teman Purnawirawan yang lain? Mohon maaf Pak, pakai ini Pak. 6 orang. Saya tanya Pak, saya tanya Pak. Bapak usia berapa sekarang? 77. Maaf, saya pakai ini ya. Karena saya asam urat. Iya. Tapi luar biasa. Maksud saya begini Pak. Usia 77, Bapak masih terus bergerak untuk seperti ini. Iya, yang diundang saya dimana bergerak. mungkin yang lain ngomong cucu misalnya. Iya. Kenapa Bapak melakukan ini? Karena saya merasakan saya ini bukannya membela pemerintah, saya membela negara. Pak Tri usianya sudah 90. Dia lahir tahun 35. Kemana-mana di undangan dia datang. Masa saya umur 77 nggak mau datang? Selama saya belum pakai kereta, saya akan datang. Terima kasih. Kereta merta maksudnya, oke. Maksud Bapak selama hayat masih di kandung badan, Bapak mengatakan itu? Oke. Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto adalah mantan Komandan Korps Marinir Angkatan Laut periode tahun 1996 sampai 1999, masa ketika aksi reformasi memanas dan sukses memaksa Presiden Soeharto mundur kala itu. Korps Marinir mendapatkan tempat yang cukup baik di kalangan mahasiswa peserta demonstran tahun 98. Seorang sejarawan Ambar Wulan Tulistiwati menuturkan, itu memang faktanya pengamanan ketika itu, Marinir, hadir. Waktu itu udah panas ya, menghadapi kekacauan. Aparat yang juga sudah tidak sinkron lagi karena kekerasan meningkat, kehadiran Marinir ini justru waktu itu memberikan produktivitas. Dia mampu meredam pengamanan yang persuasif, penuh simpati, kata Ambar Wulan. Penulis Abdul Fattah dalam bukunya berjudul Demilitarisasi Tentara, menuliskan bahwa mahasiswa mencintai Marinir karena pendekatannya yang persuasif.
Abdul Fattah mengisahkan bahwa salah satu anggota marinir Letnan Heru berkata pada bawahannya, "Saya ingatkan kepada semua prajurit saya, jangan menembak rakyat kita." Dan mereka tahu kita tidak akan melakukannya. Sikap simpati anggota marinir ini tentu tidak lepas dari peran sang komandan, Mayor Jenderal Soeharto kala itu. Soeharto tahu persis bahwa peran mereka di militer adalah menjaga stabilitas negara. Soeharto paham bahwa mereka adalah tentara negara dan bukan tentara pemerintah. Ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berseteru dengan pejabat pemerintah yang berlaku otoriter, marinir mampu menempatkan diri pada posisi netral dan hanya menjaga stabilitas agar proses negosiasi antara rakyat dan pemerintah berjalan kondusif. Kini, di usianya yang ke-77, semangat membela kepentingan negara di atas segalanya masih menyala di dada sang mantan komandan. Soeharto tahu bagaimana seorang wakil presiden Gibran Rakabuming lolos sebagai calon presiden. Gibran telah mengangkangi keputusan rakyat mengubah hasil kesepakatan para pemegang kedaulatan rakyat hanya demi ambisi bisa meneruskan kekuasaan sang ayah. Ya, tahun 2017, sebanyak 560 wakil rakyat di DPR sepakat bahwa usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun. Kesepakatan itu kemudian melahirkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Kelompok pendukung Gibran kemudian mengajukan ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai paman Gibran agar syarat itu diubah, mengingat bahwa usia Gibran saat itu baru berusia 39 tahun. Aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis dan mahasiswa kala itu tidak mampu mengubah keputusan sang paman. Gibran pun melenggang. Belakangan terbongkar sebuah konspirasi besar. Desas-desus isu keputusan Prabowo menerima Gibran sebagai calon wakil juga karena berada di bawah tekanan, beredar di media. Konon, Prabowo diancam, bila menolak Gibran, maka MK bisa membuat keputusan batas maksimal calon presiden yang akan menggugurkan Prabowo yang sudah berusia 72 tahun saat mendaftar diri. Jika konspirasi ini benar, semakin membuktikan bahwa ada upaya terstruktur mengkondisikan peran penguasa lalim, mengkhianati konstitusi yang lahir dari kesepakatan rakyat, demi melanggengkan dinasti kekuasaan. Dan konspirasi inilah yang membuat para sesepuh angkatan bersenjata yang pernah secara gigih ikut berjuang mempertahankan kedaulatan negara ini, jadi berang. Dan jika dukungan dari berbagai organisasi masyarakat yang disampaikan Legend Purnawirawan Soeharto terbukti, bukan tidak mungkin gerakan rakyat untuk memaksa Gibran mundur bisa terjadi sama seperti gerakan rakyat di tahun 1998. DPR dan MPR mungkin tidak akan meloloskan permintaan organisasi masyarakat ini, mengingat bahwa 80% wakil rakyat sudah dikondisikan menjadi benteng mengamankan kebijakan pemerintah. Mereka sudah menobatkan diri bukan lagi sebagai wakil rakyat, tapi wakil pemerintah. Namun siapa yang bisa menghalangi jika pengadilan rakyat benar-benar terwujud? Terlebih lagi jika upaya membuktikan ijazah Jokowi palsu berhasil. Pengadilan rakyat dapat mendesak pemerintah mengeluarkan Perpu melarang anak dan keluarga Jokowi terlibat dalam pemerintahan, sama seperti anak-anak PKI yang juga dilarang karena kejahatan luar biasa yang mereka lakukan. Jika ijazah palsu Jokowi terbukti, bukankah perbuatan ini adalah perbuatan yang lahir dari konspirasi besar yang menjatuhkan harkat dan martabat bangsa di mata internasional? Langkah Joko Widodo menghalang-halangi upaya pembuktian ijazah semakin membuat publik bertanya-tanya. Apa yang ditakutkan Jokowi hingga menolak uji forensik ijazah sah aslinya? Ya, hari ini Muhammad Taufik telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya, secara terbuka di muka publik. Nah, atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Nampaknya jalan panjang pembuktian keabsahan ijazah Jokowi masih akan melalui jalan buntu. Asli atau palsu dokumen hanya bisa dibuktikan melalui dokumen autentik yang original, namun jika ijazah Jokowi tetap disembunyikan, lalu apa yang akan diuji di pengadilan? Cara-cara tidak kompromi pada penegakan hukum ini bisa saja semakin memantik sikap antipati rakyat, bergabung ke kelompok penggugat ijazah Jokowi, dan kelompok purnawirawan TNI untuk membersihkan manusia-manusia yang tidak taat hukum dari jabatan apapun agar bangsa ini benar-benar berjalan sesuai aturan tertulis yang telah disepakati para pendiri bangsa kita. Bagaimana menurut kalian? Sepakatkah jika orang-orang yang terbiasa mengakali hukum untuk kepentingan pribadi dan keluarganya diasingkan dan tidak diberi kedudukan apapun di negara ini?